Dasar binatang, kau memanfaatkan keadaanku. Nona cantik, kau sendiri yang datang padaku. Jadi jangan salahkan aku. Karena kau sudah menjadi wanitaku, ambillah cincin ini. Jika ada masalah, kau tinggal menyentuhnya, dan aku akan segera muncul. Kau pikir aku anak kecil berumur 3 tahun? Tuan Duan, bagaimana kau bisa ke sini? Mingye, dasar sampah, beraninya kau? Kau berani tidur dengan tunanganku. Apa? Dia tunanganmu? Kau bercanda? Siapa yang bercanda denganmu? Pernikahan bos dan salju, seluruh ibu kota, semua orang tahu. Kau benar-benar berani. Berani mempermalukan Tuan Duan, kau sudah mati. Kau tamat. Dasar perempuan jahat, Aku tidak mengenalnya, aku dibius, kau harus percaya padaku. diam. Biasanya di depanku sok suci. Tidak mengizinkanku menyentuhmu, kau berani selingkuh di belakangku. Tidak, Kurangi omong kosong. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Kalian, seret dia keluar, hajar dia sampai mati. Bos, aku tahu aku salah. Aku salah. Ayo, ayo. Aku di sini. Kalian berani menyerang alam iblis, menyerbu wilayahku, membunuh rakyatku? Benar-benar tak termaafkan. Hari ini adalah hari kematian kalian. Layak disebut Raja Iblis, kau bisa memikirkan teknik kultivasi ganda surgawi dan iblis. Berani-beraninya kau memasuki alam surga dan mencuri artefak surgawi tombak Feng Wang. Aku, Kaisar Jiu Yusen, mengakui kau yang terkuat di dunia bawah. Dengan kekuatan gabungan kami 3 kaisar, kau masih bisa unggul. Aku Hao Tian mengakui kau sebagai Raja Iblis yang luar biasa. Jika aku ingin membunuh kalian, itu sangat mudah. Lancang, Raja Iblis kecil, kami hanya bersikap sopan padamu, tapi kau berani menantang kami. Kau benar-benar anak kecil yang naif dan sombong. Serahkan tombak Feng Wang dan teknik kultivasi ganda surgawi dan iblis, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, jangan salahkan jalan surgawi yang kejam. Jalan surga, puncak iblis. Jika ada aku, maka tidak ada surga. Apa yang bisa dilakukan oleh 3 alam dan 9 surga padaku? Berani sekali. Kau berani mengucapkan kata-kata yang sombong, matilah kau. Yang mulia, yang mulia. UER. Apapun yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Lepaskan dia. Membebaskannya, gunakan nyawamu. Jangan sakiti dia, aku akan menyetujuinya. Yang mulia, jangan. Jangan. Lucu sekali. Ini tubuh reinkarnasiku. Ada cewek cantik di sini. Antar dia kembali ke hotel. Aku transfer 5 juta rupiah padamu. Benarkah? Tentu saja. Baiklah. Seret dia keluar, hajar dia sampai mati. Jangan, jangan. Si brengsek itu dibutakan oleh kecantikan. Dia bahkan berani menyentuh wanita Tuan Duan. Kali ini dia tamat. Ternyata aku dijebak. Bu, anakmu telah membuat prestasi besar kali ini. Saat pembagian warisan, aku ingin bagian terbesar. Bagian terbesar apa? Ide ini kan dariku. Bu, ibu jangan lupakan aku ya. Kalian tenang saja. Begitu si brengsek itu mati, warisannya kita semua kebagian. Afeng, si Mingye itu mungkin sudah mati. Setelah mendapatkan warisannya, mobil Ferrari yang aku inginkan itu, jangan lupa kau belikan untukku ya. Tentu saja. Setelah warisannya didapat, kakak akan membelikanmu 10. Siapa yang mau bagi-bagi warisanku? Siapa yang mau bagi warisan saya? Kakak. Kau belum mati? Siapa kakakmu? Kalian melihat aku belum mati. Apakah sangat kecewa? Feng, aku biasanya tidak jahat padamu,
Mengapa kau merencanakan ini terhadapku? Kakak, aku tidak. Ku bilang kau melakukannya, ya kau melakukannya. Aku adalah kepala keluarga. Ini Ye. Kau berani memukulku. Diam. Berani menggonggong lagi? Percaya atau tidak aku akan membunuhmu? Lepaskan dia. Mau kaisar ini melepaskannya? Gunakan nyawamu. Jangan sakiti dia. Aku berjanji padamu. Yang mulia. Ini aura yang mulia. Ini aura Tuan. Akhirnya aku menemukanmu. Ye, apa yang kau lakukan? Feng kan adikmu sendiri. Masih pantaskah kau disebut manusia? Manusia. Saya Mingye adalah putra tertua keluarga Mingye, kepala keluarga saat ini. Mingye hanya anak haram. Beraninya dia memanggilku saudara? Kalau bukan karena Mingye, kau sudah lama menghilang. Tak disangka, kalian semua orang menjijikkan ini berani merebut harta keluarga denganku. Lancang, Mingye. Bagaimanapun aku ibumu tiri, beginikah caramu berbicara denganku? Ku berikan waktu 3 hari, keluar dari keluarga Mingye. Mulai sekarang, kalian bukan lagi bagian dari keluarga Mingye. Kau ingin mengusir kami. Memangnya kenapa kalau aku mengusir kalian? Kalian merencanakan sesuatu terhadapku, kalian tidak akan berhasil. Kalian pasti kecewa, semuanya keluar. Anak durhaka, teriak-teriak apa kau? Aku masih hidup, kapan giliranmu? Anak nakal bicara, sama saja dengan ibumu yang sudah meninggal. Kalau aku tidak mati, aku pasti mati karena kalian berdua. Ayah, akhirnya ayah datang. Kakak juga tidak tahu kenapa dia ingin mengusir kita semua. Ayah harus membela kami. Tenang, ada ayah, anak nakal ini tidak punya hak untuk berbicara. Anak durhaka, berlutut. Mingye, kau dengar tidak? Ayah menyuruhmu berlutut. Apa yang kau lakukan? Berlutut. Kalian semua gerombolan tak berguna ini, apa hak kalian menyuruhku berlutut? Anak durhaka ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menghormati kita. Ku bilang sekali lagi, anak durhaka, berlutut. Aku anak durhaka, lalu kau siapa? Saya anak durhaka, kau siapa? Aku ayahmu. Meskipun kau ayahku, kau tidak berhak menyuruhku berlutut. Kurang ajar, kau bahkan tidak mendengarkan ayahmu. Mingye, dasar anak durhaka. Ayah memukulmu, kau berani menghindar. Lihat betapa marahnya ayah. Ayah, dia bahkan tidak mendengarkan perkataanmu. Kurasa kau tidak perlu berharap, dia akan merawatmu di hari tuamu. Aku dan Fajar akan merawatmu di hari tuamu. Kalian merawatnya, dia mungkin akan dimakan anjing liar, sampai tidak tersisa apa-apa. Binatang, kau berani melawan aku? Kau ingin memberontak? Memberontak, semua yang ada di keluarga Mingye, mana yang bukan ibuku? Yang membangunnya, apa hubungannya denganmu? Bukankah kau selalu menjadi anak manja? Diam-diam berselingkuh di belakang ibuku, melahirkan anak haram ini, membuat ibuku meninggal karena marah, lalu tidak sabar, membawa wanita rubah ini pulang, kau pantas menjadi ayahku. Kau. Ayah. 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 Kenapa sampah ini hari ini menjadi begitu sombong? Tenang saja, karena aku telah menguasai tubuhmu, akibatnya kenapa kau belum pergi? Kakak, aku tahu kata-katamu tadi hanya karena marah. Kita semua keluarga, bagaimanapun juga kita saudara, kau pasti tidak akan mengusir mereka, kan? Jangan sentuh aku, tanganmu mau pegang apa? Aduh, jangan marah begitu dong. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan. Memberi obat itu idemu kan? Bagaimana jika aku memberitahu Duan Qing Tianarta, apa yang akan dia lakukan padamu? Kakak, aku tahu aku salah. Sebenarnya semua ini mereka yang memaksaku. Asal kau mau memaafkanku, apapun akan kulakukan. Aku tahu pecundang ini tidak tahan godaan. Aku hanya perlu sedikit usaha, dia akan tunduk padaku. Aura Tuan ada di dekat sini. Apakah penampilan saya memuaskan?
Pergi. Raka, apa maksudmu? Aku menyuruhmu pergi, kau tidak dengar. Jangan berpikir wanita sepertimu bisa menggodaku. Raka, kau berani mempermainkanku. Memangnya kenapa kalau aku mempermainkanmu? Kau berani memukul wanita. Apakah kau masih laki-laki? Mengejar kekayaan, berhati busuk. Kau bukan pelacur, dan aku bukan pelanggannya. Pakai bajumu dan pergi. Bagus kau, Raka. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau tidak akan melepaskan siapa? Perempuan jahat, kau masih berani mengganggu. Kak Raka, percaya atau tidak, aku akan memukulmu dengan batu bata. Jangan, Nona. Saya salah, tolong maafkan saya. Usir dia keluar. Baik. Raka, tolong aku. Raka. 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 Kak Raka, ku dengar kakakku menangkapnya. Kau baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Seharusnya kau bertanya apakah kakakmu baik-baik saja. Keras kepala. Kejadian ini sudah tersebar di seluruh Jakarta, sangat meyakinkan. Tidak mungkin untuk tidak mengakuinya. Baguslah. Aku ingin seluruh Jakarta tahu. Raka datang. Kak Mingye, aku lega melihatmu baik-baik saja. Apa bagusnya Xia King Sui itu selalu memasang wajah cemberut, tidak sepertiku yang bisa manis dan juga cuek, tulus dan setia padamu, Kak. Wulan, kamu masih kecil. Aku sudah 18 tahun, Kak Mingye. Waktu kecil, kau berjanji pada ibuku bahwa kau akan menikah denganku saat aku dewasa. Kau tidak lupa, kan? Bagaimana mungkin aku lupa? Menikahimu boleh, tapi posisi istri utama adalah milik Yuer. Yuer, dasar kau pria hidung belang. Selain Xia King Sui, kau punya wanita lain? Jujur, Yuer itu rubah betina mana? Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Jika kau ingin menjadi wanitaku, jangan cemburu lagi. Jika tidak bisa, pergilah. Aku sudah menetapkan hati padamu seumur hidupku. Berapapun wanita yang kau miliki, aku tidak akan keberatan. Benarkah? Benar, aku tidak akan cemburu lagi. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Kak Mingye, kau menciumku tadi, membuatku merasa tidak nyaman. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Baiklah. Mingye, tolong aku. Pergi. Perempuan jahat, bukankah kau suka pria? Hari ini semuanya pria perkasa, nikmatilah. Duan Qingtian, ini bukan salahku. Kau seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini. Ah, hidup memang seperti ini. Jika ada sesuatu nanti, kau sentuh saja ini, aku akan segera muncul. Mingye, tolong aku. Kemana Mingye pergi? Isi terus. Yo, bukankah ini sampah dari keluarga Mingye? Mingye, ku dengar dia meniduri tunangan Tuan Duan Qingtian dan berani datang ke sini. Benar-benar tidak takut mati. Seluruh Jakarta tahu, Kartika dan sampah ini ternyata berselingkuh. Ku dengar Tuan Duan Qingtian sangat marah. Sekarang dia di ruang pribadi di lantai atas, memesan 4 atau 5 pria perkasa, bermain game dengan Kartika. Suaranya sangat keras, sampai terdengar di luar pintu. Katakan, di mana si brengsek bermarga Duan Qingtian? Di mana? Di lantai 3. Di lantai atas, penuh dengan pengawal keluarga Duan Qingtian. Bahkan jika kau Mingye sehebat apapun, kau hanya bisa masuk berdiri dan keluar merangkak. Benarkah? Kebetulan, aku akan berlatih dengan kalian. Ada apa? Siapa yang berani membuat onar di sini? Hanya sampah ini? Hanya sampah ini? Maaf, tuan muda dari keluarga mana? Saya kenal dia. Dia sampah dari keluarga Mingye. Mingye, Kukira kau orang penting. Ternyata kau sampah ini. Keluarga Mingye yang kecil berani membuat masalah di klub Yongli. Saya tidak ingin membuat masalah. Saya datang untuk menemui Duan. Tuan Duan, apa kau pikir kau bisa bertemu Tuan Duan sesukamu? Hei, patahkan kakinya. Beritahu semua orang, ada yang membuat onar.
Di mana, Duan? Di ruang kaisar? Kalian ini makan apa? Hal sekecil ini saja tidak becus. Kenapa dia masih hidup? Tuan Muda Duan, saya sudah melaksanakan perintah Anda, menyelesaikannya. Kenapa dia masih hidup? Tidak berguna, mana aku tahu. Dasar sampah, kau cari mati ya? Apa perlu aku sendiri yang mengantarkanmu ke ibumu? Oh, ternyata kau datang untuk menyelamatkan perempuan jahat ini. Kalian kan cuma tidur bareng. Kok sampai jatuh cinta? Lepaskan dia. Apa? Lepaskan dia? Perempuan jahat, kekasihmu datang menyelamatkanmu. Sekarang kau pasti terharu kan? Aduh, Tuan Muda Duan, apa? Anda baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Kau datang tepat waktu. Kau buta ya? Sampah sebesar ini. Berdiri di depanku kau tidak lihat? Singkirkan dia. Serang, hajar dia. Ayo serang, cepat. Hajar dia, serang. Dasar tidak berguna. Tuan Muda Duan. Ming Ye, tunggu saja kau. Telepon. Kak Elang, Tuan Muda Duan ditindas. Ming Ye, tunggu sampai Kak Elang datang. Aku pasti akan membuatkan peti mati terbaik untuk keluargamu. Turunlah. Aduh, kita sudah sampai. Bukankah kau membenciku? Turun. Tidak. Pernikahanku dengan Duan Qingtian hanyalah sebuah transaksi. Keluargaku membutuhkan dukungan dana dari keluarganya. Jadi ayahku, meskipun tahu dia brengsek, tetap memintaku untuk menikah dengannya. Aku bahkan tidak menyukainya. Sekarang aku kehilangan keperawananku denganmu. Mereka pasti akan mengakhiri kerjasama dengan keluargaku. Jika ayahku tahu, dia pasti akan sangat kecewa. Mengorbankan kebahagiaan putrinya sendiri demi kekayaan dan kehormatan. Ayah seperti itu lebih baik tidak ada. Apa yang kau tahu? Sebagai seorang anak, bukankah seharusnya kita mengerti orang tua kita? Memikirkan diri sendiri, itu terlalu egois. Tadinya aku sudah pasrah, sekarang hal seperti ini terjadi lagi. Lalu apa? Rencanamu selanjutnya? Tidak tahu. Aku sedang bingung sekarang. Aku bisa membantumu. Kau, lupakan saja. Aku tahu betul kondisimu. Anak sulung dari keluarga kecil diintimidasi oleh ibu tiri dan saudara tiri sejak kecil. Apa yang bisa kau gunakan untuk membantuku? Tapi kau selain tampan, cukup pandai berkelahi. Tapi apa gunanya bisa berkelahi? Di ibu kota yang diadu adalah pengaruh, yang dibandingkan adalah latar belakang. Pesta ikan koi ini sebenarnya adalah sayembara yang diadakan keluarga Atmaja. Salju. Kalau saja kita tidak bertunangan, menantu keluarga Shangguan, pasti aku. Kakak, Ada apa? aku sekarang kan sudah jadi wanitamu, ya kan? Bukankah kakak bilang mau membantuku? Sekarang ada kesempatan emas. Kesempatan apa? Hari ini, keluarga kaya raya nomor 1 di Jakarta, keluarga Atmaja akan mengadakan pesta koi yang megah. Dengan penampilanmu ini, jika bisa mendapatkan perhatian dari putri keluarga Atmaja dan menjadi menantu keluarga Atmaja, krisis keluarga Surya kita akan terselesaikan dengan mudah. Apa kau ingin aku jadi menantu? Tahukah kalian, di Jakarta kita ini sudah lama tidak ada acara sebesar ini. Tuan Atmaja ini benar-benar mengeluarkan banyak uang. Kalian pikir siapa yang bisa menjadi menantu idaman keluarga Atmaja? Itu benar-benar merupakan sebuah lompatan besar. Tapi melihat seluruh Jakarta ini, siapa yang bisa bersaing denganku, Chandra? Kudengar Nona Atmaja cantik jelita. Jika bisa mencicipi kecantikan Nona Atmaja, maka hidupku ini akan berharga. Yama, kau sampah ini, bagaimana bisa muncul di sini? Bukankah ini orang yang memberi Tuan Besar Duan topi hijau? Astaga, jadi hari ini kita semua akan menonton pertunjukan yang bagus. Yama, apa kau salah minum obat? Hari ini yang hadir semuanya adalah keluarga terpandang dan Tuan Muda Kaya Raya. Kau, Tuan Muda Sampah yang tak berguna ini, untuk apa datang ke sini?
Kenapa aku tidak boleh datang? Kalian masih belum tahu kan, tuan muda keluarga Pramana ini bukan hanya jago berkelahi. 2 hari yang lalu, dia hampir membuat ayahnya sendiri mati karena marah. Apa? Keluarga Pramana ternyata punya sampah seperti ini? Sungguh keterlaluan. Ibu kota punya orang sepertimu? Sungguh memalukan ibu kota. Bahkan ayahnya sendiri tidak dipedulikan. Masih pantas disebut manusia? Pramana, keluar dari pesta. Ayo pergi. Kalian menyebut diri kalian keluarga terhormat, tetapi kalian bahkan tidak mengerti prinsip paling dasar. Apa hak kalian untuk menghakimiku? Kalau begitu aku tanya padamu, apa kau punya undangan? Tanpa undangan kau tidak boleh masuk. Aku tidak punya undangan. Lalu bagaimana kalian semua bisa masuk? Tentu saja aku membawa wanita cantik masuk. Dia benar. Sampah sepertimu. Beraninya kau muncul di acara perjodohan. Tidak berkaca, melihat dirimu sendiri. Berapa berat badanmu? Cepat pergi dari sini. Siapa bilang dia tidak berhak? Aku yang membawa Pramana. Aku ingin melihat siapa yang berani mengusirnya. Xia Qingsui, perempuan jahat, kau masih berani melindunginya. Bahkan berani memukul wanita, kau benar-benar tidak tahu malu. Tolong, ada orang yang membuat keributan di pesta. Cepat usir dia. Siapa berani membuat keributan di pesta keluargaku? Siapa berani membuat keributan di pesta keluarga Shangguan? Hadirin sekalian, hari ini adalah pertemuan pemilihan menantu keluarga Shangguan. Apapun dendamnya setelah malam ini, selesaikan sendiri. Pesta munafik seperti ini, lebih baik tidak ikut. Aku tidak akan menemanimu bermain. Jangan Mingye, kau bilang akan membantuku. Bagaimana denganku jika kau pergi? Aku Mingye tidak akan pernah menjilat keluarga terpandang ini demi kekuasaan. Aku tidak bisa membantumu. Tidak bisa. Demi hubungan kita, kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, aku akan mengakhiri hidupku. Paman Luo, mulailah. Baik, Tuan. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari bahagia keluarga Shangguan. Wanita tercantik di Kekaisaran, Nona Shangguanyue, akan memilih seorang suami. Di antara para tuan muda yang hadir, semuanya berasal dari keluarga terpandang dan berbakat. Jika dapat menikah dengan keluarga Shangguan, mereka pasti akan menjadi tokoh penting di keluarga kami. Singkat saja, katakan syaratnya. Aku Duan Qingtian menginginkan Shangguanyue. Lihat siapa yang berani merebutnya dariku. Duan Qingtian, seingatku kau dan Xia Qingsui sudah bertunangan. Sepertinya kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Siapa bilang aku tidak memenuhi syarat? Aku sudah lama memutuskan pertunanganku dengan wanita jahat Xia Qingsui. Putus tunangan? Benarkah? Kudengar Xia Qingsui telah mendoakanmu dan dia tidak menginginkanmu lagi. Oh, begitu rupanya. Mingye, Xia Qingsui, kalian telah mempermalukanku di seluruh ibu kota. Setelah hari ini, aku pasti akan membuat kalian menyesal. Nona sulung telah tiba. Nona besar sudah tiba. Dia. Ini. Perempuan tercantik di ibu kota. Hamba menghaturkan hormat kepada Baginda. Dia? Lihatlah, ini Shangguan Yue begitu cantik dan memesona. Tak ada lelaki di ibu kota yang mampu menolak pesonanya. Apakah kau tertarik? Kalian semua, bila hendak menjadi menantu keluarga Shangguan, wajib menjawab sebuah pertanyaan dari nona kami. Bila nona kami puas, kalian boleh maju ke babak final. Ajukan. Menarik. Nona kami, pertanyaan pertama beliau adalah, apa aroma paling menggoda di dunia? Benarkah dia? Jika ditanya apa makanan paling lezat di dunia ini, tentu saja sajian nikmat buatan keluarga Chen, sirip Yuxiangtian 9. Nona Shangguan, bila Nona berkenan, saya dapat memasaknya khusus untuk Nona. Dijamin Nona akan makin gemuk dan sehat. Pasti gemuk dan bugar. Tuan muda Chen ini merupakan jenius dari keluarga Chen, salah satu dari 4 klan terkaya di ibu kota. Keluarganya mendominasi industri kuliner di ibu kota, dan memang hidangan mereka benar-benar lezat. Nak, apa pendapatmu soal Tuan Muda Chen? Terampil memasak, tampak makmur,
Ayah kira dia lumayan baik. Apa yang kau pandangi? Apa beda tampilannya denganmu? Berwajah laksana Zubaji, masih berani meminang putriku? Chen si gendut, jangan membuat malu dirimu. Memangnya apa hebatnya sirip Yu Xiangtian? Minyak wangi dari Tian Xiangfang, karya keluarga Lu kami, merupakan wewangian paling menawan di dunia. Mari hirup, silakan. Uhuk. Siapa sih Lu Ming? Dia disebut jenius bisnis. Dari keluarga Lu di ibu kota, ia merombak Tian Xiangfang, unit paling rugi milik keluarga Lu, hingga menjadi nomor 1 dunia. Nah, tangguh lawannya, bukan? Jenius bisnis? Hanya semut belaka. Hanya sekelompok semut. Sepertinya teman ini terhadap karya saya ini meremehkan ya. Bagaimana? Ada keberatan? Tentu saja ada. Saya rasa ini jelas bukan jawaban yang Nona Kartika inginkan. Tuan Duan, apa yang saya katakan benar? Benar. Apa yang kamu katakan benar? Tuan Lu, jawabanmu salah. Kamu tidak punya kesempatan. Putriku, apa kamu puas dengan Tuan Luming ini? Putriku sayang, Lu Ming ini. Di antara anak muda termasuk yang terbaik, bahkan dia pun kau tidak sukai. Seleramu terlalu tinggi. Calon suami putriku pastinya adalah naga sejati yang menguasai 9 langit. Bukan orang yang biasa-biasa saja seperti ini. Mingye, apa yang kau banggakan? Aku tidak percaya Tuan Lu tidak bisa menjawabnya, dan kau bisa... Siapa bilang aku tidak bisa menjawabnya? Kalian dengarkan baik-baik. Aroma terbaik di dunia ini tentu saja adalah aroma tubuh Nona Kartika. Benar, itulah yang kupikirkan. Oh benar, itu aroma tubuh. Lupakan semua yang kukatakan tadi tentang sirip 9 langit. Tidak, itu dia. Saya juga berpikir begitu, hanya saja direbut oleh sampah ini. Terlalu berlebihan, terlalu palsu. Jawaban ini jelas-jelas dikatakan Mingye duluan. Kalian orang-orang tak tahu malu, masih punya muka? Ini bukan jawaban yang diinginkan Nona. Jawaban yang diinginkan... Sudah kubilang, apa yang bisa dipikirkan oleh seorang yang tidak berguna? Dia bahkan berani mempermainkan aroma tubuh Nona Xiangguan. Gunakan pewangi tubuh untuk membuat keributan. Mingye, kusarankan kau segera meminta maaf kepada Nona Xiangguan. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Oh, bersujud dan meminta maaf itu terlalu mudah. Kurasa lebih baik dia berlutut di tanah, lalu menirukan gonggongan anjing 3 kali. Hei, untuk menghibur semua orang, bagaimana? Bagaimana kalau kita buat sedikit meriah? Ide bagus. Mingye, lebih baik mengalah daripada melawan. Bagaimana kalau kau meminta maaf kepada mereka dulu? Aku Mingye tidak akan pernah berlutut kepada orang-orang ini karena mereka tidak pantas. Mingye, kurasa keluargamu tidak perlu lagi ada di ibu kota. Sampaikan perintahku, mulai hari ini, tekan sepenuhnya bisnis keluarga Ming di ibu kota. Tuan muda Lu benar sekali. Hitung juga keluarga Duan. Hitung juga keluarga Chen. Hitung aku juga. Sekelompok tikus. Yang ini selalu menjadi pecundang. Yang ini tidak jelas laki-laki atau perempuan. Yang ini sok keren. Yang ini selalu menjadi pecundang. Sekelompok orang tidak berguna. Mayat, kau pikir kau siapa? Kalian semua yang hadir di sini adalah elit ibu kota, pilar negara naga. Beraninya kau menertawakan kami? Kau tidak ingin hidup lagi. Sekelompok semut masih berani menyebut diri mereka elit dan pilar. Apa hak kalian untuk membicarakan aku? Omong kosong. Apa yang kau ocehkan? Jika kau benar-benar punya kemampuan, mengapa kau tidak bisa menjawab pertanyaan Nona Xiangguan? Siapa bilang aku tidak bisa menjawab? Tadi aku hanya bermain-main dengan kalian. Sekarang aku akan memberitahumu apa yang disebut aroma terharum di dunia. Sombong. Si brengsek ini asal bicara, pertanyaan yang bahkan aku Luming tidak bisa jawab. Jika kau bisa menjawabnya, bukankah aku bahkan lebih buruk dari sampah sepertimu? Dibandingkan denganku, kau bahkan bukan sampah. Kau bahkan bukan sampah jika dibandingkan denganku. Dasar bocah. Berani bertaruh? Jika kau bisa menjawab pertanyaan Nona Xiangguan, aku akan memberimu 10 miliar. Jika kau tidak bisa menjawabnya, berlututlah dan jilat sepatuku sampai bersih. Baiklah. Bagaimana mungkin aku tidak menerima uang? Mayat, jangan bertaruh dengan mereka. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Lebih baik kau pulang saja. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Aku pasti menang. Aroma terharum di dunia ini adalah bunga aneh dari alam suci Kanaan di wilayah iblis, Yue Yu Linglong. Giok darah Linglong.
Ibu, Ada apa denganmu? dia orang yang kucari. Tidak mungkin, si Mingye ini hanya sampah dari keluarga kelas 3. Ku dengar, dia berselingkuh dengan gadis dari keluarga Xia. Putriku, bagaimana bisa menikah dengan sampah ini? Anakku sayang, jangan gegabah. UER, ayahmu benar. Ku dengar dia juga tidak bisa apa-apa. Kerjanya hanya main perempuan. Mungkin saja, dia hanya kebetulan menjawabnya dengan benar. Tunggu dan lihat saja. Ibu, Dengarkan ibumu, tunggu dan lihat saja. Wilayah iblis apa? Alam suci Galan apa? Tidak ada tempat seperti itu di planet biru. Nona Shangguan, kau pasti telah ditipu olehnya. Jika dia menang, aku tidak terima. Kami juga tidak terima. Kami tidak terima. Keputusan Nona, bagaimana kau berani mempertanyakannya? Betul. Kalian semua tidak bisa menerima kekalahan ya. Siapa bilang kami tidak bisa menerima kekalahan? Asal sampah ini bisa menunjukkan giok darah Linglong, aku Luming akan mengaku kalah. Bagaimana? Tidak bisa menunjukkannya, kan? Jika kau bisa menunjukkannya, aku akan segera memberimu 100 miliar. Duan akan bersujud kepadamu untuk meminta maaf. Yang mulia, akhirnya hamba menemukanmu. Hamba tidak ingin berpisah denganmu lagi. Sudah kubilang, kau akan selalu menjadi wanitaku. Meskipun harus menjelajahi seluruh dunia, aku akan menemukanmu. Sulap. Ini pasti sulap. Dia sedang memainkan trik sulap untuk kita. Jangan sampai ada yang tertipu. Apa pentingnya Sue Yulinglong? Apa yang bisa dicapai yang mulia adalah sesuatu yang kalian semua tidak akan pernah bisa capai. Sue Yulinglong. Dia adalah sang guru. Duan Qingtian, Nona Shangguan sudah mengakuinya, kenyataannya sudah jelas, kau kalah. Cepat keluarkan 100 miliar rupiah, sujud dan minta maaf. Keluarkan saja. Keluarkan saja. Iya. Sujudlah. Minta maaflah. Kalian. Sujudlah. Menjijikan. Menjijikan. Ayo kita pergi. Berhenti, Berhenti. lepaskan putriku. Kamu sama sekali tidak pantas untuk putriku. Kalau kamu tahu diri, cepat enyah dari sini. Ibu dan ayah mengadakan pesta ini. Bukankah tujuannya untuk mencarikanku seorang calon suami idaman? Sekarang aku sudah menemukannya, mengapa tidak mengizinkanku pergi bersamanya? Nak, ini semua salah ibu karena tidak menjelaskannya padamu dengan jelas. Semua orang kaya yang hadir di sini, kamu boleh memilih yang mana saja. Kecuali pemuda ini. Ibu, kenapa begitu? Biar ayah saja yang jelaskan. Nak, apakah kamu tahu kalau keluarga Shangguan kita akan bangkrut? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Katakanlah. Ini semua salah ayah karena sebuah kesepakatan bisnis. Ayah membuat marah seorang tokoh besar. Sekarang dia terus-menerus terhadap industri keluarga kita melakukan penekanan. Jika pernikahan ini tidak bisa membantu kita melewati krisis ini, keluarga Shangguan kita akan habislah sudah. Ayah, ibu, sebenarnya ayah dan ibu tidak perlu khawatir. Arya, dia akan membantu kita. Hahaha, bahkan keluarga Shangguan kalian saja tidak bisa mengatasi musuh itu, masih mengharapkan orang dari keluarga rendahan ini yang tidak berguna untuk menyelesaikannya, kalian terlalu melebih-lebihkan dia. Aku tidak bisa. Memangnya kau bisa? Tentu saja. Di ibu kota, soal latar belakang dan status sosial, aku Luming hanya berani mengatakan diriku nomor 2, tidak ada yang berani mengatakan nomor 1. Sampah sepertimu, apa yang bisa kau bandingkan denganku, Paman? Apa masalahmu? Katakan padaku, aku akan segera menelepon. Jangan bicara terlalu penuh. Hati-hati salah bicara. Diam, tempat ini bukan tempatnya. Sampah sepertimu bicara. Ayah, Mingye bukan sampah. Ayah tidak boleh berkata seperti itu padanya. Paman, jangan mempermasalahkan orang seperti ini. Katakan saja padaku, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Kita telah menyinggung orang besar, yaitu Ketua Istana Iblis, Changlong. Hah? Apa? Istana Iblis? Changlong? Ini, Changlong? Changlong? Para tuan muda, siapapun yang dapat membantu keluarga Shangguan kami melewati krisis ini, bisa menikahi putri kesayangan keluarga Shangguan kami. Putri kesayangan keluarga Shangguan kami. Siapa yang mau membantu? Tuan muda lu, bagaimana dengan yang lain? Ini
Selesai sudah. Semuanya selesai. Seluruh ibu kota yang begitu besar, ternyata tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan keluarga Shangguan kami dari kesulitan ini. Siapa bilang selesai? Bukankah masih ada aku? Saya bersedia membantu keluarga Shangguan melewati masa sulit ini dan menikahi Yue. Kau ingin menikahi putriku? Kukatakan dengan tegas, sekalipun semua pria di ibu kota mati, putriku tidak akan menikah denganmu. Mingye, lebih baik kita pergi saja. Aula Iblis Dewa ini bukan tempat yang bisa kita sakiti. Tenang saja, aku bisa mengatasi masalah ini. Omong kosong. Dengan kemampuanmu yang payah ini, ku kasih kau 3 tahun, kau tetap takkan bisa. Ayah, aku percaya pada Mingye. Apa yang dia katakan, pasti akan dia lakukan. Tak perlu 3 tahun, 3 hari saja, aku pasti akan membuat orang-orang dari Aula Iblis Dewa meminta maaf pada kalian berdua. Tuan pemimpin Aula, keluarga Lan dari Prefektur Qingzhou mempersembahkan 300 miliar rupiah dan menginginkan hak penambangan di Prefektur Qingzhou selama 10 tahun. Setuju. Keluarga Li dari Yizhou melanggar aturan Aula dengan mendirikan jalur perdagangan pribadi. Bagaimana kita menghukum mereka? Bunuh. Istana Roh Bela Diri dari Negara Api mengirim utusan untuk bertemu. Usir dia, negara naga kita tidak menerima orang-orang dari Negara Api. Rendahan, 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 rendahan. Kau gila? Yang gila itu kau. Kau memprovokasi siapa tidak apa-apa, tapi kenapa kau harus memprovokasi Shangguan Yue? Keluarganya telah menyinggung kuil iblis, bahkan keluarga duanku tidak bisa macam-macam dengan mereka. Kau terlalu berani. Kau mengkhawatirkanku? Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku malah berharap kau mati. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir lagi. Oh. Tidak masalah. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kuselesaikan. Yang seharusnya khawatir adalah mereka. Apa yang ingin kau lakukan? Kak Ye, kau ingin mati, aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi, aku tidak bisa membiarkan keluargamu putus keturunan. Tidak boleh. Kenapa? Apakah ada yang kurang dariku? Tidak. Cukup baik. Kalau begitu tidak perlu bicara apa-apa lagi. Kak Ye, aku ikhlas. Raja Iblis, benar saja kau ada di alam ini. Kali ini, jangan biarkan dia lolos. Aura alam dewa? Apakah mereka sudah mengejarku sampai ke alam ini? Kakak Mingye, kau mau pergi kemana? Aku juga mau ikut. Jangan bergerak, tunggu aku kembali. Selarut ini, apa kakak Mingye tidak akan berada dalam bahaya di luar? Yang mulia, Jangan sakiti dia. Celaka? Benar saja kalian. Raja Iblis, sekarang lihat kemana kau akan lari. Tidak perlu dilihat. Aku telah memasang penghalang di sini. Bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Hari ini, kau tidak bisa kemana-mana. Raja Iblis, serahkan tombak Feng Ming. Aku akan meninggalkan mayatmu utuh. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping.
Jiwa akan dibuang ke Jiuyo, tidak akan pernah reinkarnasi. Kalian menginginkan tombak Feng Mingku? Benar-benar mimpi di siang bolong. Kalau begitu jangan salahkan kami. Aku akan bertanya sekali lagi, serahkan atau tidak, Jangan harap cari mati. Biar aku yang melakukannya. Setelah aku mengeluarkan jiwanya, menggunakan api Jiuyo untuk membakarnya, saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya. kalian semua akan mati. Raja Iblis yang dulu percaya, sekarang menjadi seperti anjing kurap. Tidak pernah menyangka, Raja Iblis, aku akan memberimu kesempatan, asal kau mau berlutut dan bersujud. Bersumpah demi jalan surga, aku bisa memilih untuk tidak membunuhmu. Lelucon. Aku telah berlatih selama ribuan tahun, membunuh dewa dan iblis, membunuh Buddha dan iblis, tidak berlutut di hadapan surga, tidak membungkuk di hadapan bumi. Kalian para dewa kecil, apa hak kalian menyuruhku tunduk? Lancang. Jangan buang waktu, habisi dia. Tombak Feng Ming akan menjadi barang tak bertuan. Dengan kekuatan kita, tidak perlu takut tidak menemukan senjata dewa. Tunggu apa lagi? Para Raja Dewa, ayo serang bersama, hancurkan anak sombong ini. Tuan, maafkan aku. Feng Er datang terlambat. Ikut aku berperang. Baik. Raja Iblis, kau punya tombak Feng Ming. Mengalahkan kami memang mudah, tapi untuk membunuh kami sangatlah sulit. Bagaimana kalau kita masing-masing mundur selangkah dan berhenti sampai di sini? Benar, jika pertarungan ini berlanjut, kita semua akan rugi. Raja Iblis, apa kami mengaku kalah saja tidak cukup? Teman, kita semua abadi, seharusnya kita saling mendukung. Bukankah ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Mari kita lupakan perselisihan kecil ini. Inilah yang disebut sikap dewa dan iblis sejati. Aku telah menjelajahi 3 alam dan hanya tahu membalas dendam. Kalian tak perlu banyak bicara. Pergilah. Kalau begitu, kalian semua jangan bersembunyi lagi, keluarkan semua jurus. Pamungkas kalian. Feng Er memberi hormat kepada Tuan. Baiklah, bangun. Tuan, Feng Er akhirnya menemukanmu. Ini semua salah Feng Er. Menghancurkan tubuh suci Tuan, dan membuat jiwa Tuan mengembara di dunia fana. Dunia ini tidak memiliki aura sama sekali. Tuan pasti sangat menderita. Ini semua salah Feng Er. Maafkan aku, maafkan aku. Tidak apa-apa, aku tidak pernah menyalahkan Feng Er. Kau dan aku telah hidup dan mati bersama selama ratusan ribu tahun, sudah seperti satu. Dewa Iblis kuno, Yevan, takut aku melampauinya, dan terus-menerus menindasku. Kau dan aku bekerja sama, dan tetap saja membuka jalan keluar, membunuhnya dengan tombak. Sudahlah, kita sudah berumur ratusan ribu tahun. Jangan menangis. Jika diketahui artefak roh lainnya, mereka akan menertawaimu. Tuan menyebalkan. Aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa. Tuan menyebalkan? Jangan lihat. Aku malu. Tuan, apa yang ingin Tuan lakukan? Jangan-jangan Tuan tertarik padaku? Jika Tuan menginginkannya, Feng Er bersedia melayani. Tuan menggangguku lagi. Feng Er, sepertinya selama bertahun-tahun ini, kau telah belajar banyak hal di dunia manusia. Tentu saja, meskipun dunia manusia tidak memiliki aura, tetapi masih banyak harta karun di sana, seperti ponsel, komputer, lemari es, AC, terutama minuman anggur buatan manusia. Apa? Kau juga belajar minum alkohol? Ya, minuman itu enak sekali. Mengangkat gelas untuk mengundang bulan purnama, bayangan menjadi 3 orang. Aku tidak bisa melihat Tuan, jadi aku minum. Setelah minum alkohol, aku tidak merasa sedih lagi. Feng Er, aku berjanji padamu, aku tidak akan berpisah denganmu lagi. Jangan minum alkohol lagi,
Mengerti? Iya. Tuan telah kembali. Feng Er tidak membutuhkannya lagi. Ayo kita pulang. Tuan, Berhenti. Tuan Muda Duan telah berulang kali mengajakmu. Mengapa kau tidak mau menemuinya? ayah, di hatiku hanya ada Ming Ye. Aku tidak akan berpura-pura dengan orang lain. Hanya sampah dari keluarga Ming yang tidak tahu diri. Yang membuatmu begitu setia? Dia bahkan mengatakan ingin aula iblis memberiku, bersujud dan berlutut. Kupikir dia sudah gila. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan orang seperti ini. Saya percaya Ming Ye. Dia tidak akan menipu saya. Selain dia, saya tidak akan menikah dengan siapapun. Kamu mau membuatku marah besar? Tuan, bangunlah, bangun. Sebelumnya Tuan terluka. Siapa yang menyembuhkannya? Saya. Gawat. Jiwa Tuan terluka. Sebenarnya luka jiwa, hanya perlu istirahat dan akan sembuh sendiri. Namun, tubuh suci telah dihancurkan oleh seseorang. Sekarang dia menggunakan tubuh manusia biasa. Sama sekali tidak bisa sembuh sendiri. Hanya bisa mencari cara lain. Tuan, selama masa penyembuhan tidak boleh berkelahi. Kalau tidak, usahaku akan sia-sia. Aku tahu. Aku sangat ingin tidur. Aku sangat mengantuk. Tidurlah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Tuan, aku sangat ingin kembali ke istana iblis kita. Pergi ke puncak langit untuk melihat awan. Pergi ke alam suci Kailan untuk mencari Shui Yulinglong. Feng Er telah melukai sumber kekuatannya. Mungkin akan tertidur lama. 4 Kaisar Dewa Agung. Utang ini cepat atau lambat akan kubayar. Pram kemari. Ada perintah apa, Tuan? Antar Nona ke bandara segera. Ayah mau aku pergi kemana? Kemana saja asalkan tidak di Tiongkok. Tidak, aku tidak akan pergi kemanapun. UWR, ayahmu melakukan ini untuk kebaikanmu. Keluarga kita akan segera menghadapi bencana besar. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan terlambat. Bencana besar? Bencana besar apa? Apa yang kalian bicarakan? Kita sudah menyinggung istana iblis. Brengsek kecil, Ming Ye, itu bahkan berani bicara besar, menyuruh Changlong untuk meminta maaf kepada kita. Sekarang istana iblis pasti sudah mendapat kabar jika kau tidak pergi, keluarga kita akan punah. Ayah, percayalah pada Ming Ye. Dia benar-benar bukan orang biasa. Apa yang dia janjikan, pasti akan dia tepati. UWR, ada apa denganmu? Kenapa kau begitu percaya pada sampah itu? Bu, kenapa ibu tidak percaya? Dengan pilihan putri ibu? Pokoknya kalau kalian mau pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Baiklah. Kita tidak akan pergi. Sudahlah. Kalau begitu, keluarga kita akan menunggu kematian di ibu kota. Cepat. Paspornya sudah kubuatkan. Cepat pergi ke bandara, Pergi kemana? ke luar negeri. Kamu lupa 3 hari yang lalu, kamu bilang apa? Katanya dalam 3 hari akan membereskan istana iblis dan akan membuat pemimpin istana iblis Changlong bersujud dan meminta maaf kepada keluarga Shangguan. Memang aku bilang begitu. Kurasa kamu sudah gila, kata-kata seperti itu bisa kamu ucapkan. Istana iblis itu adalah kekuatan bawah tanah terbesar di negara naga, misterius dan kuat, berkuasa dan berpengaruh. 4 keluarga kaya di ibu kota, dibandingkan dengan mereka tidak ada apa-apanya. Lalu, kenapa kamu tidak mengerti? Kata-katamu itu sudah sampai ke telinga mereka. Jika mereka mengirim seorang jenderal iblis, kamu bisa hancur berkeping-keping. Sekarang kamu hanya punya satu jalan untuk hidup, yaitu pergi ke luar negeri. Paspornya sudah kubuatkan, tiket pesawat juga sudah kubeli. Sekarang kamu pergi kalau tidak akan terlambat. Ini kartu hitam, di dalamnya ada 50 miliar uang yang kamu menangkan dari taruhan. 50 miliar? Bukankah 110 miliar? Dasar tidak tahu berterima kasih. Sisanya sudah kuinvestasikan ke perusahaanku. Nanti kalau aku dapat untung, kubagi separuh untukmu. Bagaimana? Cepat pergi. Tidak perlu. Aku tidak akan pergi. Hari ini adalah hari ketiga. Aku juga harus pergi ke istana iblis, memenuhi janjiku. Apa? Kau benar-benar ingin pergi ke istana iblis? Benar. Karena aku sudah berjanji untuk membantu keluarga Shangguan mengatasi istana iblis, maka aku harus pergi. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan itu, kau masih ingin mengatasi istana iblis? Jangan mimpi, sadarlah. Mimpi atau bukan, temani aku pergi, kau akan tahu.
Aku tidak mau pergi. Kalau kau mau mati, pergilah sendiri. Orang ini benar-benar bodoh, sudah berbaik hati, menunjukkan jalan keluar untuknya, dia malah tidak tahu berterima kasih. Cih, mati pun pantas. Kau mau apa? Menurutmu, Ku bilang ya, walaupun sebelumnya aku memang kehilangan kehormatanku denganmu, tapi aku bukan perempuan sembarangan. aku tahu kau bukan perempuan seperti itu. Baguslah kalau kau tahu. Kau yakin ingin pergi ke istana iblis kan? Baiklah, aku akan mengantarmu. Turun. Turunlah dari mobil. Aku tidak akan pergi. Jika aku pergi denganmu, dan jika mereka tidak bisa mengalahkanmu, bagaimana jika mereka menggunakan aku untuk mengancammu? Duan, bagaimana jika aku hanya bilang bagaimana jika kau secara tidak sengaja terbunuh, aku masih bisa mengurus jenazahmu. Jadi aku lebih baik tidak pergi. Hati-hati ya, Tunggu aku di mobil. hati-hati. Siapa kau? Berani datang ke istana iblis untuk cari mati? Apakah Changlong ada di sini? Suruh dia keluar. Katakan padanya aku ingin bertemu dengannya. Kau pikir kau siapa? Ingin bertemu pemimpin kami? Apakah kau bosan hidup? Aku Raja Iblis. Namaku Ming Ye. Akulah Raja Iblis. Namaku Bayangan Ming Ye. Raja Iblis? Aku ini Kaisar Dewa. Kawan-kawan, serang. Naga Azure, ayo keluar dan mengobrol. Elang, Elang, Elang. Elang ada yang membuat onar. Cepat bangun. Bajingan mana yang berani mengganggu tidurku? Astaga, Kaukah pemimpin Aula Iblis Naga Azure? aku si Ying. Siapa kau? Kau bahkan tidak mengenalku dan kau masih ingin bertemu kakakku. Kau cari mati ya. Kak, dia orang yang di pesta naga koi tempo hari, yang mengatakan ingin pemimpin aula kita, bersujud dan meminta maaf kepada Tuan Shangguan. Si Bayangan Ming Ye sampah dari keluarga Bayangan. Ternyata kau sampah ini. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Kau datang sendiri ya. Baguslah. Pertama kau menindas adikku, Duan King Tian. Sekarang kau membuat masalah di kuil iblis kita. Hari ini aku akan menghajarmu. Sampai babak belur, aku bukan lagi si Ying, tapi Chang Ying. Ming Ye, takut ya. Sekarang berlutut dan mohon ampun masih sempat. Aku paling tidak suka berkelahi. Aku datang untuk menemui Changlong, suruh dia keluar menemuiku. Nak, kau belum cukup pantas untuk bertemu bosku. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Jangan buang energimu. Bos, anak ini aneh, hati-hati, aneh. Di depanku dia bukan apa-apa. Hari ini aku ingin melihat seberapa anehnya dia. Sudah kubilang kau tak bisa mengalahkanku. Bos, Kau datang ke kuil iblis mau apa? Sudah kukatakan, aku hanya ingin mengobrol dengan Changlong. Sayang kau tidak punya mata, harus berlatih denganku. Bajingan buta mana yang berani membuat onar di kuil iblisku? Siapa? Kakakku sudah kembali. Lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Kakak, aku tadi hampir mati dibuat oleh bajingan itu. Adik, tenang saja. Aku akan membalaskan dendamu. Sialan. Selama bertahun-tahun ini,
Belum ada orang yang berani membuat onar di istana iblis milikku. Kamu adalah yang pertama. Dan juga yang terakhir, aku akan mencincang mayatmu dan melemparkannya ke laut untuk umpan ikan, biar semua orang tahu. Akibat dari menyinggung istana iblis milikku, Junshang. Untung hanya mimpi. Tidak tahu apa yang sedang Junshang lakukan sekarang. Akhirnya bisa bertemu dengannya. Tapi malah dikurung ayah di rumah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah dan ibu sekarang juga begitu membencinya. Apa yang harus aku lakukan? Bajingan. Tadi kamu masih punya kesempatan untuk kabur. Sekarang tidak ada kesempatan sama sekali. Apa yang perlu aku sesali? Changlong, hari ini aku mau kamu menemaniku ke keluarga Shangguan. Bersujud dan meminta maaf. Kalau tidak, istana iblis milikmu ini tidak perlu ada lagi. bersujud meminta maaf. Menurutku kamu, itu cari mati saja. Cari mati. Mati kau. Changlong, kau sekarang sombong sekali. Lihat baik-baik siapa aku. Changlong, lama tak jumpa. Bahkan kau tak tahu aku datang. Persaudaraan kita selama bertahun-tahun melewati hidup dan mati. Kau lupakan. Kau sangat mengecewakanku. Tidak. Hanya saja, aku tidak menyangka bisa bertemu Anda lagi. Kenapa kau jadi seperti ini? Kau lupa bagaimana aku mengajarimu. Mendengar perkataan ini, anak ini, hubungannya dengan pemimpin kita sepertinya cukup baik. Gawat, tidak bisa berkelahi lagi. Aku tidak peduli siapa dia. Pemimpin, bahkan jika dia, putramu yang telah lama hilang, berani membuat masalah di aula Dewa Iblis, setidaknya patahkan dulu satu lengannya. Mematahkan satu lengannya? Diam, Raja Iblis. Tahun itu membawa aku, 28 penguasa agung, 13 jenderal dewa, menaklukkan dunia, melindungi alam iblis untuk kedamaian abadi. Kalian ingin menyentuhnya. Kalian pantas. Pemimpin memanggilnya Raja Iblis. Mungkinkah dia, Raja Iblis Agung yang selalu dipuja sejak aula Dewa Iblis didirikan? Naga Langit, ada kabar dari penguasa lainnya. Sudah lama tidak bertemu mereka. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. 8 penguasa agung tersebar di seluruh bumi. Ada beberapa penguasa yang sudah hilang kontak. Saya hanya tahu penguasa Qilin sekarang berada di Tiongkok, mengembangkan real estate terbesar. Sekarang sangat sibuk. Penguasa Xuanwu sudah lama pensiun. Sekarang setiap hari di tepi laut dengan senang hati memancing kura-kura. Seperti yang bisa dia lakukan. Sungguh, sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku benar-benar merindukan mereka. Bertemu lagi? Entah kapan. Bukankah itu mudah? Saya akan memanggil semua saudara untuk mengadakan upacara Dewa Iblis yang meriah untuk Anda. Bukankah begitu, Si Ying? Siap. Segera beritahu semua cabang aula Dewa Iblis. Lusa di aula utama aula Dewa Iblis akan diadakan upacara Dewa Iblis untuk Raja Iblis. Apa? Saat itu, 8 penguasa agung dan 13 jenderal dewa harus hadir, bersumpah setia kepada Raja Iblis. Bos. Kenapa tidak mendengarkanku? Siap. Kakak, ayo kita minum beberapa gelasi untuk menyambutmu. Tidak usah terburu-buru. Urusan bertemu dengan mereka dikesampingkan dulu. Kau sudah bertahun-tahun di ibu kota. Pernahkah kau berurusan dengan keluarga Shangguan? Keluarga Shangguan, keluarga kecil di ibu kota, bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatu kami di aula iblis. Bagaimana Anda bisa teringat keluarga Shangguan? Ada apa? Apa mereka menyinggung Anda? Tunggu sebentar, saya akan segera membawa orang-orang untuk menghabisi keluarga Shangguan. Begini, besok kau ikut aku ke hotel keluarga Shangguan. Apa? Kau mau bawa bos kita ke hotel Situa Bangka Shangguan? Apa kau mau di depan bos kita minta maaf dan bersujud kepada Situa Shangguan? Bos, jangan turuti dia. Orang ini punya niat buruk. Lihat dia, mana ada mirip Raja Iblis. Bos, kau pasti salah orang. Omong kosong apa? Saat aku bersama Yang Mulia, kau masih belum ada di mana-mana. Bagaimana mungkin aku salah orang? Berani sekali kau meragukan Raja. Pelindung kecil. Siap. Kunci dia di ruang gelap, biar dia tenang dulu. Baik. Salahkan aku, karena tidak mendidik anak-anak buahku dengan baik. Yang Mulia, hukum aku. Si Ying adalah bawahanmu, dan dia setia padamu. Apa salahnya? Tapi tak kusangka, kau sekarang bisa sesukses ini. Aku hanya iseng memainkan ini semua. Anda telah kembali, semua ini. Kau rela? Apa yang tidak kurelakan? Jangankan aula iblis,
Bahkan jika kau menginginkan kepalaku, akan kuserahkan dengan kedua tanganku. Bagus. Aku memang tidak salah menilaimu. Sayangku Mingye Kelam, kau masih hidup? Wanita gila dari mana ini? Berisik sekali. Kemarilah, ikat dia. Aduh, dia orangku. Wanita kakak? Oh, kakak ipar. Kakak ipar, Changlong meminta maaf. Kau menaklukkan seluruh istana iblis? Benar, Mingye Kelam adalah pemimpin istana iblis kami. Ya, ya. Apa, Raja Iblis? Besok, Ayah, ada apa? Istana Iblis. Besok akan diadakan di rumah kita. Upacara penobatan Raja Iblis. Bagaimana mereka bisa datang begitu cepat? Gawat, gawat. Sekarang bahkan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Upacara penobatan? Mungkinkah? Ayah, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Pesta ini berkaitan dengan hidup dan mati keluarga Shangguan. Tuan Duan, Anda benar-benar hebat. Anda bahkan bisa mendapatkan token iblis. Sekarang, baik keluarga Shangguan maupun Mingye tidak bisa lepas dari genggaman Anda. Hahaha, bagus sekali. Siapa yang menyuruh orang-orang yang tidak tahu diri ini berani menyinggungku? Duan Qingtian, siapa yang mengizinkanmu masuk? Hari ini adalah hari besar kuil iblis. Raja Iblis kembali. Upacara besar ini diselenggarakan oleh keluarga Shangguan. Kami tidak yakin, jadi kami datang untuk mengawasi. Kalian bukan orang kuil iblis. Apa hak kalian untuk mengawasi? Kau bilang aku tidak punya hak. Kalau begitu lihat, ini. Apa? Ini token iblis dari kuil iblis. Bagaimana kau bisa memiliki benda ini? Tentu saja, kakakku. Salah satu dari 13 jenderal iblis kuil iblis, Xi Ying yang memberiku, dengan token iblis ini. Bisnis keluarga Duan kami di Longguo. Bisa dibilang lancar? Aku tanya Shangguan tua, apa kau iri? Keluarga Shangguan sampai jatuh ke dalam situasi seperti ini. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Kalian mau mengawasi? Silakan saja. Inikah upacara Dewa Iblis yang kalian selenggarakan? Tidak ada suasananya sama sekali. Paman Shangguan, kau sudah menyinggung Tuan Changlong? Masih mau menyinggung Iblis Agung juga? Sepertinya keluarga Shangguan ditakdirkan untuk tersingkir. Omong kosong. Dengan adanya Mingye, keluarga Shangguanku tidak hanya tidak akan tersingkir, malah akan melejit, masa depan cerah. Mingye, kau jangan-jangan masih berharap bajingan Mingye itu akan menyelamatkan keluarga Shangguan? Jangan mimpi. Bocah itu sekarang masih tidak tahu bersembunyi di lubang tikus mana. Hahaha. Nona Shangguan, aku sarankan kau sebaiknya cepat lari. Si payah Mingye itu tidak berguna. Daripada mengharapkan bocah itu, lebih baik mengharapkan seekor anjing. Anjing? Daripada menghabiskan waktu terakhir ini, lebih baik biarkan aku memanjakanmu. Aku jamin di hari-hari terakhirmu, kau akan merasa nyaman, sangat senang. Diam. Kalian berani bicara omong kosong lagi. Tunggu Mingye datang, pasti akan membuat kalian sengsara. Aku takut nih, suruh dia datang dong. Di mana dia? Cepetan suruh dia pukul aku sudah tidak sabar. Iya, suruh dia datang. Kalau dia datang, aku takut hancur lebur. Nona Shangguan, sebaiknya kau buang saja harapan untuk bertemu Mingye. Hari ini meskipun dia punya nyali 10 kali lipat, dia tidak akan berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Aku tahu kau pasti datang. Tenang saja, ada aku. Mingye, kau masih berani datang kemari. Kau cari mati. Dasar kau, beberapa hari ini kau sembunyi di mana? Susah sekali mencarimu. Mencariku untuk apa? Tentu saja untuk balas dendam. 3 hari yang lalu, dasar sampah, kau menang dengan curang, menjadi calon menantu keluarga Shangguan, dan juga menyuruh Tuan Besar Changlong berlutut untuk meminta maaf kepada keluarga Shangguan. Sekarang batas waktu 3 hari sudah tiba. Kulihat apa yang akan kau gunakan untuk menepati janjimu. Perkataanku adalah janji. Orang-orang dari Aula Dewa Iblis sudah dalam perjalanan. Lihat dia masih saja berpura-pura. Orang-orang dari Aula Dewa Iblis datang. Itu juga untuk Tuan Besar Iblis kita, menyelenggarakan upacara agung Dewa Iblis. Tuan Besar Iblis itu adalah sosok yang lebih hebat daripada penguasa Aula Changlong. Kau tidak berpikir Tuan Besar Iblis akan memberi mertuamu yang botak itu permintaan maaf kan? Kalian menertawakan apa? Sejujurnya, Mingye adalah, jujur saja,
Malang itu... Itu apa? Jangan bilang kau akan mengatakan, sampah ini adalah iblis agung. Hahaha. Jika dia iblis agung, aku Duan Qingtian akan merangkak dari selangkangan Malang. Bagus. Jika dia iblis agung, aku Luming juga akan merangkak dari selangkangannya. Hitung aku satu. Aku juga akan merangkak, hahaha. Baik, ini pertama kalinya aku bertemu. Orang-orang yang berebut untuk merangkak dari selangkanganku. Tunggu saja. Si idiot ini masih bisa tertawa. Tunggu sampai orang-orang dari aula iblis datang, kau akan menangis. Tunggu apa lagi? Dasar anak kurang ajar, keluarga Shangguan kami bertemu denganmu. Sungguh sial. Kami tidak ingin melihatmu. Pergilah. Ibu, Malang membantu keluarga kita melewati masa sulit. Jangan katakan itu padanya. Putriku, anak kurang ajar ini, apa yang bisa dia bantu? Keluarga kita seperti ini karena dia. Ayah, Malang tidak seperti itu. Dia adalah eksistensi yang tak tertandingi. Dia... Sudahlah, aku dan ibumu tahu, kau telah tertipu oleh orang ini. Kami tidak menyalahkanmu. Dasar anak kurang ajar, pergilah dari sini. Lain kali jika aku melihatmu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Enyah kau dari sini. Lain kali kalau aku melihatmu lagi, ku kerjakan kau. Mau pergi? Jangan mimpi. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Duan Qingtian, kau akan menyesal. Menyesal? Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah ditipu oleh perempuan jahat sepertimu. Jelas-jelas sudah bertunangan denganku, masih berani selingkuh, kau cari mati. Bajingan, masih berani memukulku saat ajalmu sudah dekat. Jangan kira kau bisa berbuat sesukamu, hanya karena kau sedikit jago berkelahi. Di mata orang besar, kau bukan apa-apa. Tunggu saja sampai kakakku Xiying datang. Dia bisa membunuhmu dengan sekali pukul. Xiying kakakmu. Kau takut kan? Masih ada waktu untuk lari sekarang. Bahkan jika kau berlutut sekarang, memohon pada Tuan Muda Duan pun percuma. Tunggu saja ajalmu. Changlong datang. Hormat saya untuk Tuan Besar Changlong. Kau siapa? Tuan Besar, nama saya Duan Qingtian. Saya adalah anak buah Bos Xiying. Bos Xiying juga memberiku sebuah tanda Dewa Iblis. Oh, jadi kau Duan Qingtian? Kau Danta. Benar, Tuan. Anak ini Ming Ye. Dia berani bersikap kurang ajar kepada Anda. Duan juga memukuli saya. Mohon Tuan, bela saya. Bagaimana aku bisa membelamu? Tidak menghormati Tuan. Harusnya dihukum mati di tempat. Tapi itu terlalu murah untuknya. Saya sarankan, potong keempat anggota tubuhnya, cungkil matanya dan tarik lidahnya. Lalu masukkan ke dalam guci. Dan jadikan dia manusia acar. Sesuai keinginanmu? Terima kasih Tuan. Sampah. Kau dengar itu? Itulah akhir hidupmu. Tuan Changlong turun tangan sendiri. Ming Ye bukankah? Bahkan tulangnya pun tak akan tersisa. Kasihan sekali dia. Sudahlah, lihat dia begitu menyedihkan. Bagaimana kalau kita biarkan dia mengatakan kata-kata terakhirnya? Benar-benar menuai apa yang dia tabur. Marilah, tangkap dia untukku. Tuan, apa yang Anda lakukan? Anda harus menangkap si brengsek kecil itu. Tuan Changlong, Ming Ye, yang tidak menghormati Anda, mengapa Tuan Dan ditangkap? Bawahan Changlong, memberi hormat kepada Tuan Iblis. Memberi hormat kepada Tuan Iblis. Menghadap Raja Iblis. Menghadap Raja Iblis. Raja Iblis sangat berwibawa, tak tertandingi. Sangat berwibawa, tak tertandingi. Apa? Sampah ini ternyata Raja Iblis. Raja Iblis? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Aku bukan sedang bermimpi, kan? Ming Ye ternyata Raja Iblis. Kalau tahu begini, untuk apa aku menginginkan Duan Qingtian? Sampah ini mau apa? Ming Ye ini, Raja Iblis. Selamat, kita akan selamat. Bangunlah. Terima kasih Raja Iblis. Raja, saya salah. Tadi kau bilang ingin membuatku menjadi Renzi. Bukan aku yang mengatakannya. Duan Qingtian, bertaruh denganku dan kalah lagi. Apa yang akan kau lakukan? Ya, saya kalah. Saya akan merangkak. Tidak tertarik bermain denganmu. Changlong. Hamba ada di sini. Bagaimana menurutmu dia harus dihukum? Sampah ini berani menyinggung Anda. Biarkan dia menerima akibatnya sendiri. Rasakan menjadi Renzi. Sampah ini berani menyinggung Anda. Biar dia menerima akibatnya sendiri. Rasakan akibatnya. Yang Mulia Raja Iblis, kami tidak tahu siapa Anda, telah menyinggung Anda, keluarga Lu kami bersedia menyerahkan 50% aset kami kepada Anda. Semoga Yang Mulia Raja Iblis mengampuni saya. Keluarga Chen saya juga bersedia. 50% tidak cukup. Aku mau semuanya.
Semuanya? Bagaimana, apa kau punya pendapat? Tidak ada pendapat, tidak ada pendapat. Terima kasih Yang Mulia Raja Iblis telah bermurah hati. Terima kasih Yang Mulia Raja Iblis. Kakak, aku salah. Sebelumnya aku buta dan tidak mengenalimu. Tolong lepaskan aku. Lepaskan. Kakak, beri aku kesempatan lagi. Apa kau pikir kau masih punya kesempatan? Selama kau memberiku kesempatan, apapun yang kau suruh akan kulakukan. Aku tidak lebih buruk dari Shangguan Yue. Kau harusnya bersyukur kau seorang wanita. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Yang Mulia, UER, mulai sekarang, aku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Menantu kesayangan, kau dan putriku. Sungguh pasangan yang serasi. Sangat cocok. Iya, iya. Putriku bisa bertemu dengan pria tampan dan idaman. Seperti dirimu sungguh sebuah berkah. UER memang bermata jeli. Tuan Besar Shangguan, kau memang pandai membaca situasi. Baru sebentar saja, kau sudah berubah sikap. Menantu, kau bercanda. Yang Mulia, maafkan orang tua saya. Mereka hanya orang biasa. Duan tidak tahu identitas Anda. Sudahlah, demi dirimu, aku tidak akan mempermasalahkan mereka. Changlong, Hamba siap. aku ingin mengadakan pesta pernikahan yang meriah untuk UER. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Mengerti, Changlong akan melakukan yang terbaik untuk mengadakan pesta pernikahan abad ini bagi Raja Iblis dan istrinya. Xi Ying memberi hormat kepada pemimpin istana. Xi Ying, apa kau tahu kesalahanmu? Bos, aku tidak salah. Aula Dewa Iblis ini adalah kerajaan yang kau bangun dengan susah payah. Kenapa dia bisa langsung mengambil alih? Aku sangat tidak terima. Sangat tidak setuju. Benar sekali Tuan Xiying. Yang Mulia penguasa istana, Ming Ye hanyalah bocah ingusan. Apa haknya untuk memimpin istana iblis kita? Kami tidak setuju. Diam. Tuan Iblis adalah bosku. Aku tidak mungkin mengkhianatinya. Jika kalian berani membuat masalah di sini lagi, aku tidak akan melepaskan kalian. Pergi. Bos, kau sudah gila. Tak ada gading yang tak retak, tak ada elang yang baik. Changying kecil, kau sombong, dan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Orang seperti itu tidak pantas menjadi bawahanku. Mulai sekarang, tidak ada lagi tempat untukmu di Istana Iblis. Urus saja dirimu sendiri. UER, ayo kita pergi. Bajingan, bocah itu siapa? Berani-beraninya dia menjadi bos kita? Siapa yang membuat Tuan Xi Ying marah? Kau siapa? Siapa aku? Kau tidak perlu tahu. Bagaimana? Cantik tidak? Kurasa bagus. Lan Yueku, kalau tidak pakai apa-apa akan lebih cantik. Ih, kau jahat sekali. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia, gawat, ular dan elang memberontak. Mereka melukai ketua istana. Duan menculik Nona Xia. Mereka juga bilang besok Anda harus ke atap sendirian menemui mereka. Yang Mulia, apa ada yang salah? Dia juga wanitaku, bagaimanapun juga aku harus menyelamatkannya. Yang Mulia, hati-hati. Aku tunggu kau kembali. Tuan Iblis Agung, Anda akhirnya datang. Ming Ye, Xi Ying, lepaskan dia. Melepaskannya boleh saja, asalkan Tuan Iblis Agung bersedia bertarung denganku secara adil. Baik, aku setuju. Kau ingin bertarung bagaimana? Pakai ini, aku akan melepaskannya. Ming Ye, jangan. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Diam. Jangan sakiti dia, aku akan memakainya. Jangan kau pakai, cepatlah pergi. Kau tertipu? Kau bintang kejora? Benar. Ini aku. Ini cincin penyegel iblis yang khusus kusiapkan untukmu. Lihat saja bagaimana kau melawan aku. Kau adalah pecahan jiwa. Benar. Tanpa bantuan tombak Phoenix Cry untuk menghadapimu, pecahan jiwa sudah cukup. Jangan sia-siakan tenagamu. Kau tidak akan bisa melepaskannya. Aku tidak percaya. Apa yang akan kau lakukan?
layak menjadi Raja Iblis? Kejam pada musuh, lebih kejam lagi pada diri sendiri. Tetapi sekarang kau hanya memiliki satu tangan, lihat saja bagaimana kau melawan aku. Kau lupa, bakat terbesar kami para iblis. Apa itu? Bakat iblis? Bakat terbesar kami para iblis adalah regenerasi anggota badan. Bakat terbesar kami bangsa iblis adalah regenerasi anggota tubuh. Jangan senang dulu, kau hanya kehilangan satu pecahan jiwa. Kita lihat saja nanti. Tanganmu masih sakit? Tidak apa-apa. Bukankah kau akan menikah dengan Shu Yue? Kenapa kau masih menyelamatkanku? Karena kau wanitaku, aku tidak bisa mengabaikanmu. Tapi kau sudah punya Shu Yue. Aku Raja Iblis, penguasa satu alam. Selama aku mau, aku bisa menikahi wanita sebanyak yang aku inginkan. Cih, tidak tahu malu, brengsek. Lalu kau mau menikah denganku? Mingye. Yang mulia, jangan bikin aku takut. Aku bersusah payah mencarimu. Jangan tinggalkan UWR lagi. Mingye, bangunlah cepat. Kau telah berjanji untuk menikah denganku. Jangan mengingkari janji. Nyonya, Tuan Besar mengalami luka jiwa. Sejak pertarungannya dengan Kaisar Dewa Jiuyu, beliau mengerahkan kekuatan aslinya, cedera jiwanya kambuh lagi. Untuk membangunkan Tuan Besar, hanya ada satu cara, yakni memulihkan jiwanya. Memulihkan jiwa? Feng Er, apa kau punya cara? Benar, cepat cari solusinya. Untuk memulihkan jiwa, satu-satunya cara adalah dengan kultivasi ganda. Kultivasi ganda? Ya, dulu Feng Er memakai kultivasi ganda untuk menyelamatkan Tuan. Kalian berdua, siapa yang akan melakukannya? Aku tak mau kalian berdua saja. Biarkan kalian berdua yang melakukannya. Biarkan aku saja. Asal bisa menyelamatkan Yang Mulia, apapun akan kulakukan. Kenapa kau berhenti? Teruskan. Mana mungkin aku lanjut kalau kau menatapku begitu. Kembalilah ke tubuh Yang Mulia. Jangan keluar lagi. Baiklah. Feng Er, Feng Er. Kak Mingye, kau sudah bangun. Syukurlah. Sakit sekali. Feng Er, Kak Mingye aneh. Tolong aku. Suruh adik Xia masuk dan bantu aku. Feng Er. Aku tidak tahan lagi. Itu, aku tidak mengintip. Adik Xia. Aku serahkan Kak Mingye padamu. Ada apa? Ada apa? Feng Er, lihat, dia membuatku jadi seperti ini. Feng Er, ada apa? Yang Mulia, Anda tidak ingat. Anda bertarung hebat dengan Kaisar Dewa. Luka Anda kambuh. Ibu Suri dan kakak Xia, untuk menyelamatkan Anda, mereka berdua menyatu dan bermeditasi dengan Anda. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Apa maksudmu? Kau ingin mengingkarinya? Bagaimana mungkin aku mengingkarinya? Hanya saja aku merasa terlalu cepat. Aku tidak merasakan apa-apa. 5 jam penuh, kau masih merasa terlalu cepat? Apa kau manusia?
Sekarang Junshang tidak lagi menjadi milikku seorang. UER ada di mana? Sebentar saja, Nyonya Besar kemana? Bisakah kau tidak memanggilku Nyonya Besar? Ini bukan syuting film, kedengarannya aneh. Xia Kingsway, kau cemburu, ya? Perasaan Nyonya Besar dan Tuan Besar sudah terjalin selama ribuan tahun. Apa kau bisa menandinginya? Pokoknya tidak boleh memanggilku begitu. Aku tetap akan memanggilmu begitu. Nyonya Besar, Nyonya Besar. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan panggil aku Nyonya Besar. Aku akan tetap memanggilmu begitu. Hentikan. UER dalam bahaya. Ini di mana? Kau siapa? Kenapa kau menculikku? Lama tidak bertemu. Duan Qingtian, bukankah kau sudah dimutilasi? Kau manusia atau hantu? Duan Endra, bukankah kau sudah dibuat menjadi Renshang? Kau manusia atau hantu? Tentu saja aku manusia. Mingye, anjing sialan itu membuat keluargaku hancur. Karena aku masih hidup, jika aku tidak mencincangnya menjadi daging cincang, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya kepada anjing. Jangan mimpi, Mingye adalah Raja Iblis, tidak ada yang bisa membunuhnya. Lalu bagaimana dengan Raja Iblis? Sekarang aku didukung oleh Raja Dewa. Bahkan jika 10 Raja Iblis datang, aku juga bisa menginjak-injaknya dan menghancurkannya. Sedangkan kau sudah diikat di sini olehku, masih ingin melindunginya. Kau terhadap bajingan itu benar-benar tergila-gila. Aku adalah wanita Raja Iblis. Jika kau berani membunuhku, Mingye tidak akan melepaskanmu. Wanita cantik seperti ini, sayang sekali untuk dibunuh. Bagaimana menurutmu jika aku meniduri wanita kesayangan Mingye? Apa yang akan dia rasakan? Apakah dia akan marah sampai muntah darah? Tidak boleh. Kau tidak bisa melakukan ini. Itu bukan urusanmu. Wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Biarkan tuan muda ini memanjakanmu. Lepaskan aku. Tuan muda Duan. Tuan muda Duan. Itu Mingye. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Kalau telingamu tidak berguna, akan kupotong untuk makanan anjing. Tuan muda Duan, besar sekali amarahmu ya. Apa kamu sudah lupa pelajaran sebelumnya? Tuanku, selamatkan aku. Rendahan. Tidak kusangka kamu datang secepat ini. Kalau begitu, cepatlah temui Raja Yama. Mati saja sana. Kenapa tidak berguna? Haotian Shenhuang jelas memberitahuku. Begini cara menggunakannya. Tuan muda Duan, apakah cermin ini belum diaktifkan? Sialan. Mati kau. Duan Qingtian, apa kau datang ke sini untuk melucu? Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Haotian Shenhuang jelas memberitahuku. Kalau aku mengeluarkannya, dia akan menjadi abu. Sekarang giliranku. Mana Haotian Shenhuangmu? Mana Dewa Kaisarmu? Aku ingin mengampuni nyawamu, tapi kau tidak tahu pertobatan. Dengan mudahnya kau terhasut oleh Baginda Haotian untuk melawanku. Kau bahkan menginginkan wanitaku berakhir seperti ini, salahkan saja kebodohanmu sendiri. UER, kau pasti ketakutan. Tidak, UER lah yang membuat Yang Mulia khawatir. UER, sebelumnya aku tidak memperhatikan perasaanmu. Aku tidak akan pernah lagi membuatmu sedih. Tuan Presiden, penggabungan 4 konsorsium keuangan telah selesai. Silakan datang ke perusahaan untuk memimpin. Selamat datang Tuan Presiden yang baru. Tidak mungkin. 2 wanita tercantik di ibu kota kekaisaran dimiliki oleh pria ini. Siapakah dia sebenarnya? Kau bahkan tidak tahu? Dia adalah tuan muda keluarga Ming, Mingye.
Bukankah Mingye itu seorang playboy pecundang terkenal di ibu kota kekaisaran? Apakah Shangguan Yue dan Xia Qingsui buta sampai jatuh cinta padanya? Itu semua sudah masa lalu. Baru-baru ini Tuan Muda Ming telah menjadi sangat sukses. Pertama, di kontes pencarian menantu keluarga Shangguan, dia membuat semua orang terkesan. Kemudian terungkap identitasnya sebagai Raja Iblis dari Aula Dewa dan Iblis. Namanya menggemparkan ibu kota kekaisaran. Lalu terungkap identitas Raja Iblis dari Istana Dewa Iblis, terkenal di ibu kota kekaisaran. Sekarang dia mengambil alih industri 4 keluarga kaya, menjadi orang terkaya di negara naga. Selamat datang kepada Presiden baru dan Nona muda kedua. Semoga kunjungan Anda menyenangkan. Ayo pergi. Ku dengar keluarga Duan dan keluarga Chen menyinggung tokoh besar misterius. Ternyata tokoh besar misterius ini adalah Tuan Muda Ming. Dia sangat tampan. Keluar. Berani datang ke keluarga Ming untuk membuatku muak? Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Bibi, keluarga Duan sudah dihancurkan oleh orang-orang dari Istana Dewa Iblis. Sekarang aku tunawisma, kumohon beri aku tempat tinggal. Kau wanita murahan, berani-beraninya kau datang mencari anakku. Pergi, pergi sejauh mungkin. Jangan kotori pintu keluarga Ming. Bibi, apa kurangnya aku dibandingkan dengan Shangguan Yue dan Xia Qingsui? Mengapa mereka bisa dekat dengan Ming Ye? Sedangkan aku harus jatuh ke dalam situasi seperti ini. Ming Ye, apakah kau yang melakukan ini? Apa yang kau lakukan? Pergi. Ming Ye, aku tunawisma. Kumohon beri aku tempat tinggal. Aku ingin... Menyerahkan diriku. Asal kau mau. Asal kau mau, aku bisa melayanimu. Kau sedang bermain api, tahu? Lalu kau ingin bermain api yang lebih besar? Jangan kira trik kecil ini bisa menipuku. Kak, jangan bunuh aku. Aku tidak membunuh wanita. Pergi. Tuan, Anda sudah kembali. Selarut ini belum istirahat. Bukankah aku sudah bilang jangan menungguku? Aku tidak bisa tidur. Oh ya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan. Bukankah sekarang kau telah mengambil alih industri 4 keluarga besar? Tidak memiliki sekretaris wanita yang pantas, juga tidak pantas. Perusahaan baru saja merekrut seorang sekretaris wanita yang luar biasa. Kau bisa bertemu dengannya besok. Dia wanita yang sangat cantik. UER sekarang begitu perhatian. Apa kau tidak takut padaku? Apa? Aku tidak bisa memuaskan Tuan. Apa trik baru yang kau pelajari? Trik baru apa? Tuan coba saja kan? Presdir, nama saya Santika. Mulai hari ini, saya adalah asisten pribadi Anda. Asisten pribadi? Seberapa dekat? Presdir, begini, cukup dekat? Tuan, kenapa jantung Tuan berdebar kencang? Siapa? Pergi. Pak Presiden. Apakah saya melakukan kesalahan? Saya kan sekretaris pribadi Bapak. Kalau begini, saya sedih. Kau tidak dibutuhkan di sini. Keluar. Pak Presiden, jangan marah. Apakah sedang ada urusan? Bagaimana kalau ke rumah saya saja? Saya akan masakkan makanan yang enak sebagai permintaan maaf. Ke rumahmu? Iya. Bukankah kita mau makan? Memangnya aku tidak enak? Aku belum mandi.
Tuan, jantung Tuan berdebar sangat cepat. Apa luka Tuan kambuh? Tidak, hanya saja bertemu dengan seorang wanita yang menarik. Wanita bagus, Tuan taklukkan saja dia. Wanita, bagus juga. Tuan, tundukkan dia. Luka jiwa Tuan akan sembuh lebih cepat. Feng Er, apa yang kau bicarakan? Feng Er tidak bicara omong kosong. Tuan pasti tertarik padanya. Aku tertarik. Iya. Di buku dikatakan, jika bertemu seseorang yang membuat jantung berdebar kencang, itu pasti jatuh cinta padanya. Jantung Tuan kali ini berdebar lebih kencang daripada saat bertemu kakak YWR. Lebih kencang lagi. Sihir apa yang kau miliki? Hingga membuatku begitu terpesona? Tentu saja, sihir cinta. Xuanji, siapa kau sebenarnya? Aku ya aku, siapa lagi? Aku tahu, kalian orang kaya ini suka bermain peran. Katakan, peran apa yang kau suka? Xuanji bisa memenuhinya. Kalau begitu, perankan bidadari surgawi. Aku ingin lihat. Bidadari surgawi apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sudahlah, kalau tidak mau bermain, ya sudah. Kau memang orang dari surga. Tak disangka kau menemukannya juga. Perempuan jahat ini terlalu percaya diri, berani-beraninya menyerang Tuan. Terkejut kan? Belum tentu siapa yang akan menang. Tuan, fokus dan tahan napas. Keji, jangan memutarbalikkan fakta. Wanita jahat, jelas-jelas kau yang ingin menjebak Tuan. Dan sekarang kau sendiri yang terjebak kan? Berikan penawarnya. Tidak ada penawarnya. Racun ini, tidak ada yang bisa menyembuhkannya di dunia ini. Gawat, racun ini akan menyerang jiwa. Bagaimana cara menawarnya? Hanya bisa menggunakan Yeming Sentian. Tapi, jiwamu terluka sekarang. Sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan Yeming Sentian. Hanya ada satu cara. Cepat. Cepat katakan. Apa penawarnya? Aku pernah mendengar sebuah rumor. Ada seorang dewi dengan tubuh dewa. Mungkin itu kamu. Benar, itu aku. Raja Iblis terlahir dengan tubuh iblis. Kedua jenis tubuh ini saling menarik dan saling bertolak belakang. Jadi, Raja Iblis tertarik padamu. Ternyata begitu. Xuanji, jika kamu tidak ingin mati, hanya ada satu cara. Berkultivasi ganda dengan Tuan, memulihkan jiwa Tuan. Dengan berkah tubuh dewamu, jiwa Tuan dapat pulih sepenuhnya. Saat itu Yeming Sentian akan memulihkan kekuatan terbesarnya. Namun, saat berkultivasi ganda, dibutuhkan kerjasamamu sepenuhnya, tidak boleh ada sedikit pun gangguan. Kalau tidak, semua usaha akan sia-sia. Apa? Metode kultivasi ganda? Tidak. Tidak bisa. Jangan keras kepala. Kalau tidak, Tuan pun tidak bisa menyelamatkanmu. Benar-benar sial? Tidak mendapatkan tombak Feng Ming, malah mengorbankan diriku sendiri. Ayo, aku akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Tuan, apa yang masih kau ragukan? Jika kau mati, bagaimana dengan kakak Yue dan yang lainnya? Ming Ye, apakah kau masih laki-laki? Ayo. Racunnya sudah hilang. Tuan, ayo kita kembali. Meskipun kau ingin mencelakaiku, tapi secara tidak sengaja kau menjadi wanitaku. Jika kau mau, aku akan selalu melindungimu. Tidak perlu, Raja Iblis. Aku ingin kau melupakan kejadian malam ini. Jangan katakan pada siapapun. Baik, aku berjanji. Lebih baik kau ikut kami kembali. Menjadi wanita Tuan sangat membahagiakan. Raja Iblis, ingat janjimu hari ini. Jika kau berani menceritakan kejadian malam ini ke orang lain, aku pasti akan membunuhmu. Tuan, apakah kakak Xuanji ini agak bodoh? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Dia tidak menyuruhmu bicara, tapi dia tidak melarangku bicara. Aku akan segera kembali dan memberitahu kakak Yue dan kakak Xia. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Jika ingin menyelamatkan para wanitamu, datanglah sendiri ke Villa Phoenix. Benar-benar mengganggu. Ingin menyelamatkan para wanitamu, datanglah sendiri ke Villa Phoenix. Benar-benar seperti hantu yang tak kunjung pergi. Selamatkan aku, Ming Ye. Suamiku, tolong aku. Kakak, tolong aku.
UER, kau baik-baik saja? Kau bukan UER. Menyadari hal itu sekarang sudah terlambat. Ming Ye, tak kusangka akhirnya kau jatuh ke tangan kami. Seorang kaisar ilahi merasuki beberapa wanita rendahan. Tanpa sedikit tipu muslihat, bagaimana mungkin iblis sepertimu bisa ditaklukkan? Dengan tombak dewa ini, kita semua bisa menguasai alam dewa dan iblis. Kemampuannya tidak seberapa, tetapi ambisinya besar sekali. Ajal sudah di depan mata, masih saja keras kepala. Siapapun yang melawan aku, mati. Siapapun yang menentangku, akan mati. Dewi, Tuanku, aku sangat takut. sakit? Selama bisa bersama tuanku, Dewi tidak takut apapun. Kenapa aku ada di sini? Yuda, apakah kamu yang menyelamatkanku? Meskipun aku sangat membencimu, tapi kejadian hari ini disebabkan olehku. Urusan di antara kita impas saja. Dewi, kita akan menikah besok. Senang? Selama bisa bersama tuanku, meskipun tanpa pernikahan ini, aku menerimanya dengan tulus ikhlas. Aku tahu kamu tidak peduli dengan formalitas seperti ini, tapi kita sudah bersama selama ratusan ribu tahun. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang paling megah, agar seluruh planet biru tahu bahwa kamu adalah wanitaku. Pernikahan Raja Iblis dirayakan seluruh dunia, diberitahukan kepada semua orang suci, diumumkan ketiga alam. Yang mulia, semuanya sudah siap, kita bisa berangkat. Raja Iblis, gawat. Siapa yang melukaimu seperti ini? Raja Iblis, kami diserang Kaisar Yao Guang, kakak Changlong, terluka parah dan ditangkap kembali ke alam dewa. Saudara-saudara lainnya banyak yang tewas dan terluka. Beraninya dia, Qi Ying, ikut aku kembali ke alam dewa. Selamatkan Changlong, bunuh Yao Guang. UER, 8 penguasa agung ikut aku. Kami telah hidup dan mati bersama selama puluhan ribu tahun. Sekarang menghadapi bencana ini, kita harus membalaskan dendam mereka. Yang mulia tak perlu banyak bicara. Pergilah dengan tenang. Aku akan menunggumu. Feng Er, ayo pergi. Baik. Yao Guang, kau berani membunuh saudara-saudaraku, membantai pengikutku? Kali ini aku pasti akan mengalahkanmu. Sampai hancur berkeping-keping, kalau tidak aku tak pantas menjadi Raja Iblis ini.